Pernahkah kamu merasa sendiri dalam perjuanganmu? Ketika dunia seakan diam, dan hanya doa yang menemanimu? Sebelum melangkah lebih jauh, tekan tombol like, subscribe, dan tulis komentarmu di bawah. Agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya kisah ini. Tetaplah bersama kami hingga akhir video. Karena di setiap detiknya, ada pelajaran yang bisa menumbuhkan jiwa. Di antara ribuan wanita di dunia ini, hanya satu nama yang diabadikan dalam kitab suci. Bukan karena kekuasaan, bukan karena kecantikan, tapi karena ketulusan. Dialah Maryam, seorang perempuan muda yang memilih kesunyian. Bukan karena ia membenci dunia, tapi karena ia ingin lebih dekat kepada Allah. Dalam mihrab yang sepi, ia berdoa siang dan malam, hingga setiap langkahnya menjadi ibadah. Setiap air matanya menjadi zikir. Tapi di balik ketulusan, selalu ada ujian. Malaikat datang membawa kabar yang mengguncang dunia. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu di atas segala wanita. Bayangkan, seorang gadis suci, yang belum pernah disentuh lelaki, kini harus memikul amanah terbesar. Melahirkan seorang nabi. Dalam ketakutan dan bingung, ia berserah. Tidak ada bantahan, hanya doa yang bergetar di dada. Saat Maryam mengasingkan diri, ia belajar bahwa pendidikan sejati dimulai dari pengasuhan iman. Di tengah sunyi, ia melahirkan tanpa bantuan siapapun. Hanya berbekal sabar dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika Isa lahir, tangisan bayi itu menjadi zikir bumi. Maryam menatap wajah anaknya. Ia tahu, anak ini bukan hanya miliknya, tapi amanah langit, yang kelak akan menuntun manusia dari gelap menuju cahaya. Saat Maryam kembali ke kaumnya, tuduhan datang seperti panah yang menyakitkan. Tapi Maryam tetap diam. Sebab kadang, diam adalah bahasa orang beriman. Lalu bayi kecil itu, dengan izin Allah, berbicara. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dari lisan bayi suci itu, dunia belajar arti pembelaan dari langit, bahwa ketulusan tak perlu banyak kata, cukup diserahkan pada kebenaran yang dijaga Allah. Dari kisah Maryam dan Isa, kita belajar bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi pembentukan ruh. Bahwa seorang ibu, bahkan dalam kesunyian, bisa melahirkan generasi yang mengubah dunia. Dan bahwa ketulusan adalah bahasa paling murni antara manusia dan Tuhannya. Maka, bila hari ini engkau merasa sendiri, bila usahamu mendidik anak terasa berat, ingatlah Maryam. Ia membesarkan nabi tanpa seorang ayah, tapi bersama kehadiran Allah yang Maha Penyayang. Itulah kekuatan pendidikan spiritual. Ketulusan, kesabaran, dan keyakinan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar cahaya ketulusan dari kisah Maryam terus hidup di hati banyak orang.